Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 5 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami, agar kami masing-masing menjadikan Yesus satu-satunya pengantara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara George Kim dari Malaysia. Silahkan Saudara George. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi ini 5 Agustus 2021 bertajuk Kita ditebus oleh darah Kristus yang amat mahal. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 yang berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Setiap jiwa adalah indah karena telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang indah. Mungkin saja iblis berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus. Ketika mengaku bahwa engkau orang berdosa dan tidak pantas, engkau akan menghadapi si penggoda itu dengan seruan, oleh jasa pendamaiannya, saya menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Saya tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal yang menyucikan saya. Engkau tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasa penggoda itu, tetapi ia gemetar dan lari apabila jasa-jasa darah yang indah itu didesakkan. Tuhan mengasihimu, ia lebih indah bagimu daripada ikatan duniawi, lebih daripada benda duniawi manapun. Pertimbangkanlah betapa indahnya kedekatan yang engkau boleh adakan kepada Dia, yang adalah kekuatan dan efisiensimu. Janganlah hidup di bawah bayang salib, melainkan ke sisi yang terang dari salib itu, di mana matahari kebenaran boleh bersinar ke dalam hatimu. Kita memiliki akses masuk dengan bebas ke darah Kristus yang menebus itu. Ini harus kita anggap sebagai kehormatan paling indah, berkat terbesar yang pernah dikaruniakan kepada manusia yang berdosa. Dan betapa sedikitnya dihargai karunia yang besar ini. Betapa dalam, betapa lebar, dan betapa berkesinambungan aliran ini. Kepada setiap jiwa yang haus akan kesucian, ada ketenangan, ada perhentian, ada pengaruh yang menghidupkan dari Roh Suci. Dan kemudian perjalanan yang suci, gembira dan aman, serta perhubungan yang indah dengan Kristus. Lalu kita dapat berkata dengan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bicarakanlah itu, doakanlah itu, biarlah itu menjadi tema nyanyian kudus. Untuk dibasuh, untuk dibersihkan. Jiwa yang percaya menuntut kasih tersebut. Dan oleh jasa-jasanya kita berdiri di hadapan takhta Allah. Diampuni, dibenarkan, disucikan. Jasanya yang membersihkan itu memberikan kekuatan dan tenaga kepada iman, kuasa kepada doa, dan kebahagiaan dalam penurutan yang menyenangkan. Terima kasih atas penata layanan Saudara George. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Darah Yesus mempunyai makna yang mendalam dan tidak sekedar untuk menebus kita dari perhambaan dosa. Tidak hanya juga untuk membuat setan gemetar. Namun yang penting sekali kita pahami di penghujung akhir zaman ini adalah Testimonies for the Church volume 3 halaman 396 paragraf 3 yang berkata, Dia telah naik ke tempat yang tinggi dan memohon demi pembelian darahnya. Dia memohon di hadapan Bapanya penderitaan penyalipan. Dia mengangkat tangannya yang terluka dan mengantarai bagi gerejanya agar mereka terhindar dari pencobaan. Darah Yesus melayakkan dia untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Peran pengantara ini penting sekali kita pahami karena kita sedang hidup dalam masa penghakiman pemeriksaan. Sebab salah satu syarat untuk dapat masuk ke dalam Ka'bah dan terlebih masuk ke dalam bilik yang maha suci harus dengan darah. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 122 paragraf 1 yang berbunyi, Demikianlah Kristus dalam kebenarannya yang tak bernoda setelah mencurahkan darahnya yang berharga masuk ke dalam tempat kudus untuk membersihkan Ka'bah, dan di sana arus merah dibawa ke dalam pelayanan mendamaikan Allah dengan manusia. Jelas bahwa ada hubungan antara darah Yesus dengan masuk dalam bilik yang maha kudus, karena di sanalah dilaksanakan proses pembersihan Ka'bah, dan di dalam bilik yang maha kudus itulah arus merah atau arus darah Yesus dibawa ke dalam pelayanan imam besar untuk mendamaikan Allah Bapa dengan manusia. Dalam tulisan lainnya disebutkan Christ in His Sanctuary halaman 144 paragraf 2 berkata, Pada hari pendamaian, imam besar setelah mengambil persembahan dari jemaat pergi ke tempat maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikannya ke atas tahta rahmat, langsung di atas hukum untuk memenuhi tuntutannya. Inilah pentingnya peran darah dalam pelayanan imam besar atau pengantara di dalam bilik yang maha kudus di mana Yesus berada sekarang. Yesus harus membawa darah sebagai wujud tuntutan hukum atas manusia yang telah jatuh dalam dosa, bahwa upah dosa adalah maut. Namun oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus di kayu salib, darahnya yang amat mahal tercurah, maka manusia beroleh jalan masuk ke tahta rahmat dan menerima pengampunan dari Bapa. Selanjutnya dalam Alfa dan Omega jilid pertama, bab 30 halaman 416 sampai 417, Roh Nubuat menyatakan, Dupa yang naik ke bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaraan Kristus, kebenarannya yang sempurna yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Ini suatu kutipan yang syarat dengan makna. Yang pertama, dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan dan kebenaran Kristus yang oleh iman dihisapkan kepada umat Allah. Kedua, mezbah dupa itu sama dengan mezbah pengantaraan, sebab itu adalah lambang Yesus yang mengantarai antara manusia dengan Bapa. Yang ketiga, mezbah dupa itu ada dupa dan ada darah dibubuhkan, dan hanya perhatikan, dengan darah dan dupa Allah Bapa atau Jehova dapat didekati. Itu sebabnya penting sekali untuk membawa darah masuk ke dalam Ka'bah, terlebih masuk ke dalam bilik yang maha suci. Kemudian, yang keempat, hanya melalui Yesus sendiri saja rahmat atau kasih karunia dan keselamatan dapat diberikan kepada orang percaya dan bertobat. Artinya, keselamatan hanya diperoleh melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus.
Namun dari kutipan ini yang penting kita pahami adalah bahwa oleh darah dan kemenyan atau dupa, Allah Bapa harus didekati. Sebab kita saat ini hidup dalam masa penghakiman pemeriksaan. Kita sedang diperiksa dan inilah masanya kita untuk datang memohon ampun kepada Allah Bapa, dan hanya satu jalan kepada Dia, yaitu anaknya yang tunggal, dan hanya Yesus yang memiliki darah dan dupa untuk Dia persembahkan di hadapan Bapa sehingga kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa. Ini pentingnya kita memahami tentang darah Yesus yang amat mahal ini. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 5 yang berbunyi, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Kata manusia Kristus Yesus ini penting sekali, karena manusia mempunyai darah. Agar anak Allah mempunyai darah untuk dipersembahkan, maka anak Allah harus menjadi manusia. Dan oleh kematian Yesus di kayu salib, darah Yesus tercurah, dan itulah jalan masuk ke bilik yang maha suci untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Ini penting sekali kita pahami agar kita jangan salah pengantara. Karena ada banyak pengantara yang diajarkan di dunia ini. Kita harus mengenal pengantara kita yang benar, dan Dia adalah manusia Kristus Yesus. Dalam masa penghakiman pemeriksaan ini, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan imam besar kita, pengantara kita, dan kita harus tahu dan mengenal dengan benar siapa imam besar kita atau pengantara kita. Hanya kepada pengantara yang benar kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan memperoleh pengampunan. Karenanya ingat kembali tabel berikut ini, bahwa imam besar atau pengantara yang sejati adalah pertama, dipilih dari antara manusia, artinya dia telah menjadi manusia. Kemudian dicobai dan merasakan kelemahan manusia, tetapi tidak berbuat dosa. Selanjutnya, mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri, yang mana itulah wujud tercurahnya darah Yesus yang amat mahal, dan diurapi oleh Allah Bapa dengan minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Ini semua adalah syarat-syarat untuk menjadi imam besar atau pengantara, dan ini semua terdapat dalam buku Ibrani. Selanjutnya, imam besar yang palsu atau pengantara palsu. Imam besar atau pengantara palsu ini belum pernah menjadi manusia. Kemudian tidak pernah dicobai dan tidak pernah merasakan kelemahan manusia. Selanjutnya, tidak punya persembahan dan tidak bisa mempersembahkan dirinya. Artinya dia tidak punya darah untuk dipersembahkan, serta dia tidak pernah diurapi oleh Allah Bapa. Ini penting kita pahami dan kita ingat, agar kita jangan terjerumus dengan ajaran-ajaran yang salah dalam gereja. Pengantara kita yang sejati hanya satu, yaitu Yesus Kristus, sebab hanya Dia yang mempunyai darah yang amat mahal yang telah Dia curahkan demi kita. Inilah syarat utama menjadi pengantara, dan salah satunya harus mempunyai darah. Dan satu-satunya makhluk yang memenuhi syarat imam besar atau pengantara yang sejati hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Paulus katakan hanya satu pengantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? The Youth Instructor Juli 5 tahun 1894 paragraf 6 menyatakan, Kristus pengantara kita adalah Dia yang memberikan Roh Kudus. Dan oleh pekerjaan jabatan Roh Kudus, penebusan yang dilakukan di Kalvari dibawa dalam kontak dengan jiwa manusia untuk mengubah karakternya dan mengubah alamiahnya, sampai dapat dikatakan di sorga, engkau adalah pekerja bersama dengan Allah, memikul kuk Kristus, memikul bebannya. Yesuslah yang memberikan Roh Kudus, sebab Roh Kudus tersebut adalah rohnya Yesus itu sendiri. Ingat pelajaran sebelumnya yang menyatakan bahwa meski Yesus melayani di sorga secara fisik, namun oleh rohnya, Dia masih juga melayani jemaatnya di dunia ini. Agar melalui pekerjaan rohnya ini, penebusan membawa perubahan karakter dan alamiah kita, agar kita layak menerima kehidupan kekal. Roh Kudus ini bukanlah oknum yang lain. Roh Kudus itu adalah berasal dari Yesus.
Dalam kutipan lainnya disebutkan mengalir dari Yesus. Karenanya, melalui kehadiran Roh-Nya lah, Yesus, Sang Pengantara kita satu-satunya, terhubung dengan kita di dunia ini. Kita terhubung dengan Yesus yang berada dalam bilik yang maha suci melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Roh Nubuat menutup dan masih dari artikel yang sama, The Youth Instructor Juli 5 tahun 1894, paragraf 7, menyatakan, berlindunglah di dalam Yesus Kristus dan masuklah ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman untuk mengasihi Dia dan melayani Dia. Pilih Dia sebagai pengantara Anda, karena pintu rahmat terbuka lebar bagimu. Janjinya adalah jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, permintaan kita dikabulkan jika kita meminta dalam iman. Bagaimana caranya berlindung dalam Yesus? Dengan menerima Roh-Nya. Itulah makna tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Inilah pentingnya darah Yesus yang amat mahal tersebut, agar Yesus menjadi pengantara kita di hadapan Bapa, dan oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, kita terhubung dengan Yesus untuk menerima pengampunan dosa dan dibenarkan. Karenanya, siapakah pengantara saudara? Pastikan dia adalah yang telah mati serta mencurahkan darahnya yang amat mahal bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Dan Dia adalah Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran pagi hari ini tentang darah Yesus yang amat mahal, yang tidak hanya untuk menebus kami dari dosa, menghapuskan dosa kami, membersihkan hati kami, serta membuat setan gemetar. Tidak hanya itu, namun teristimewa pada masa ini, yaitu masa penghakiman pemeriksaan, di mana Yesus bertugas sebagai pengantara kami di hadapan Bapa. Dia layak untuk masuk dalam bilik maha suci oleh karena darahnya yang amat mahal telah tercurah. Oleh darah itu dia dapat masuk, dan itu sebabnya Yesuslah satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Karenanya, curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, agar kami terhubung selalu dengan Yesus. Agar di masa pemeriksaan ini, kami boleh membereskan hidup kami hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tolong kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, pengantara kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.